serta Yesus. Nah, dalam bagian yang sangat penting, yaitu bukti ketuhanan Yesus dengan menyembuhkan berbagai penyakit, atau bukti ketuhanan Yesus melalui mujizatnya dengan menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Yang pertama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana Kapernaum yang sudah hampir-hampir mati. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 4 ayat 45 sampai dengan 50. Ya. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana Kapernaum yang sudah hampir mati. Tingkat persentase kematian anak pegawai istana ini sudah ada dalam posisi 99%. Artinya kesempatan hidup hanya tinggal 100%. Nggak mungkinlah menurut rasionalitas kita sebagai manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu sukar untuk kembali menghidupkan anak itu. Dan anak itu pun bisa hidup kembali. Karena hari ini kita banyak mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang percaya yang memiliki kesamaan seperti yang dialami oleh anak pegawai istana Kapernaum ini. Dokter sudah menyatakan orang ini sudah meninggal, sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tetapi tiba-tiba saja mukjizat Tuhan terjadi dan akhirnya orang itu bisa hidup sehat sempurna. Itu maksud dan tujuan Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, contohnya Yesus menyembuhkan orang buta. Ini saya singgung tadi, kebutaannya sejak dari lahir. Dan orang timpang, artinya orang yang tidak normal. Ya, pertumbuhannya, cara berjalannya. Termasuk juga orang lumpuh sekalipun. Ya, orang lumpuh sekalipun juga disembuhkan oleh Yesus. Dan itu semuanya terekam baik-baik. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 19. Lagi-lagi motif dan tujuan Yesus melakukan semua ini adalah bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa menyembuhkan berbagai sakit penyakit apa. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sudah berhari-hari sakit demam yang amat dan sangat keras. Mungkin juga pada saat itu Petrus sudah bolak-balik kasih obat. Bahkan sudah bolak-balik untuk membawa mertuanya ke dokter. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Barulah setelah Yesus menyembuhkannya, maka ibu mertua Petrus ini pun sembuh dari demamnya yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, serta sudah bolak-balik dibawa ke dokter. Baru bisa sembuh setelah Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dicatat dengan baik-baik dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17, dan dalam Markus 1 ayat 29 sampai 31, serta Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Dengan anugerah Tuhan selama dalam perjalanan pelayanan 25 tahun jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya mengalami hal yang sama di antara orang-orang yang saya layani. Sudah bolak-balik ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu saya tuntun mereka harus sungguh-sungguh percaya dan berdoa sama Tuhan. Lalu saya uraikan kepada mereka fakta-fakta, bukti-bukti, mujizat yang Yesus lakukan dalam Alkitab. Akhirnya mereka pun
dipulihkan dan disembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya. Lagi-lagi itu mau membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan kuasa-kuasanya tidak pernah terbatas, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Contoh yang keempat, bukti ketuhanan Yesus dengan mujizat kesembuhan yang dilakukannya adalah waktu Yesus menyembuhkan penderita kusta. Jadi dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, Bapak Ibu, penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan menyeramkan, sebab penyakit kusta ini memiliki tingkat penularan yang luar biasa, cepat maksudnya. Ini hampir sama seperti COVID-19 yang sudah kita lalui beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu orang-orang di Perjanjian Lama mengalami penyakit kusta ini karena kutukan, Bapak Ibu. Karena kutukan. Maka waktu itu Tuhan memberikan sebuah pola cara bagaimana menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Sebelum mujizat Tuhan datang menghampiri orang yang mengalami penyakit kusta itu, maka Tuhan bilang kepada orang Israel, tempatkanlah dia di tempat khusus, ya, di rumah khusus atau di kamar tersendiri. Jangan gabungkan dia dengan sanak famili saudaranya yang lain di dalam satu rumah yang sama atau satu kamar yang sama, tapi harus tersendiri tempatnya sebagai tempat, ya, isolasi. Istilah isolasi ini kan baru kita pahami waktu COVID-19. Tapi dalam Perjanjian Lama dan PB, istilah isolasi itu bukan barang baru. Dan ide istilah isolasi itu sebenarnya dari Tuhan. Waktu mau menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta supaya sanak famili saudaranya tidak mengalami penularan yang sama. Nah, barulah setelah COVID-19 muncul, makin seringlah kita dengar istilah isolasi atau karantina. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyakit kusta ini bisa disikat, dibersihkan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dari orang yang mengalaminya. Waktu Tuhan menyatakan kasih, kuasa, dan mujizat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu Bapak Ibu bagian dari alumni korban COVID atau tidak. Tapi saya, istri, dan dua anak, kami alumni terkena COVID-19, khususnya yang pertama. Yang mana COVID-19 yang pertama muncul, itu banyak memakan korban, orang meninggal, saudara-saudara. Karena begitu parahnya, dahsyatnya COVID-19 yang pertama. Kami kena di situ. Saya masih ingat persis Bapak Ibu, waktu itu kami semuanya sudah siap-siap mau pulang kampung. Tiket pesawat sudah kami pesan, pulang pergi, tempat penginapan juga kami sudah pesan selama 2 minggu. Semuanya kami sudah setting. Tapi tiba-tiba saja saya, istri, dan kedua anak kena COVID. Padahal tinggal besoknya kami berangkat. Posisi kami sudah di Jakarta waktu itu, supaya lebih cepat ke bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi malamnya, sebelum besoknya malamnya kami tes dulu. Karena itu salah satu persyaratan untuk bisa naik pesawat. Dari hasil tes itu langsung dinyatakan positif kami berempat, termasuk mertua saya. Karena waktu itu mau sama-sama dengan mertua juga pulang kampung ke Siborong-Borong City. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, hilang sudah, hangus sudah. Biaya tiket pulang pergi dan juga biaya penginapan lebih dari 20 juta. Malam itu juga kami langsung balik ke Bandung. Itu dalam keadaan sudah badan sudah nggak jelas. Dingin, pegal,
dan sudah pada batu-batu. Sampai di rumah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami isolasi mandiri berempat selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Tapi yang kami andalkan hanya kasih dan kuasa Tuhan. Wah, banyak orang mengatakan, Pak Tony, minum obat ini, itu, dan lain sebagainya. Ah, dan bersyukur mereka tidak hanya kasih ide obat ini, itu. Tapi jika mereka mengirimkan langsung. Saya masih ingat ya. Ya, di sini ada Ko Andi saya kira ya. Nah, Ko Andi ini salah satu waktu itu dia, ya, dia kasih ide tapi dia juga kirim obatnya. Begitu. Ya, makasih Ko Andi ya. Nah, tapi yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, dari sekian banyak obat yang kami konsumsi, ya, tentu kalau bukan karena kasih kuasa Tuhan, nggak mungkin kami bisa sembuh. Karena saya katakan tadi, COVID yang kami alami ini adalah COVID yang pertama itu, yang ganas, yang sudah banyak orang meninggal pada waktu itu. Ya, karena pada saat itu pun saya sebenarnya sudah sesak bernapasnya, udah sesak. Rasanya sepertinya eh ya, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, begitu ya, mungkin sudah lewat aja. Ya, mungkin sudah lewat aja. Ya, tapi sekali lagi, semua itu bisa berlalu. Dan saya katakan tadi kita semua di sini banyak alumni COVID kan. Kalau kita bisa sembuh, kalau kita bisa pulih kembali, itu tidak lebih tidak kurang karena anugerah Tuhan aja sebenarnya. Karena kenyataannya Bapak Ibu, ya, salah satu orang yang pertama meninggal karena COVID di seluruh Indonesia waktu itu, salah satu adalah dokter yang pernah melayani bersama dengan saya. Dan dokter ini sangat senior. Waktu itu belum ada tenaga medis lagi, tenaga medis lain. Ya, yang sekali berdokter yang meninggal belum ada waktu itu. Tapi tiba-tiba saya dengar, ya, teman saya dokter ini meninggal. Padahal dia sangat senior. Artinya apa? Dia sudah memakan banyak obat-obatan, vitamin, macam-macam. Sudah pakai masker kok. Hei Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Beberapa hari kemudian saya dikasih informasi, Pak Tony, dokter ini sudah meninggal. Ah, saya kaget juga. Kapan saya bilang? Baru Pak, kemarin. Apa mau saya katakan lewat semua itu? Tenaga medis sekalipun, dokter sekalipun, pergi juga. Pergi juga. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kalau kita dipulihkan dan disembuhkan dan diluputkan Tuhan dari COVID-19, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Itu tidak lebih, tidak kurang. Karena kasih dan kuasa mujizat Tuhan. Maka itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Lagi-lagi semua itu Tuhan lakukan mau membuktikan, mau mengatakan kepada kita, hei manusia, seberapa dahsyat pun COVID-19 menghantui hidupmu, menghampiri dan bahkan memberangkatkan orang masuk, memberangkatkan orang masuk ke dalam bilik kubur. Tapi aku tetap berkuasa mengendalikannya. Aku tetap berkuasa memulihkan, menyembuhkannya bagi setiap engkau yang percaya kepada. Kan itu buat Tuhan katakan. Ya, saya sudah melihat Bapak Ibu melalui COVID-19. Banyak akhirnya orang terpaksa harus bertobat kepada Kristus. Karena begitu menyeramkan COVID-19 itu. Karena banyak anggota keluarga mereka di depan mata mereka meninggal. Baik usia yang masih anak-anak, remaja, pemuda, bahkan yang sudah lansia meninggal. Itu membuka mata rohani mereka untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan karena tidak bisa diandalkan selain daripada kasih kuasa daripada Tuhan itu sendiri.
Itu saya mendengar banyak kesaksian itu dari orang-orang yang saya jumpai. Ya, pada masa-masa COVID-19 datang menghampiri mereka. Mereka bertobat. Bukti kelima, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Yesus buktikan dengan menyembuhkan orang lumpuh. Dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 2 sampai 8. Serta dalam Markus pasal 2 ayat 3 sampai 12 dan Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ini artinya, ya, orang sejak dari dalam rahim sekalipun sudah mengalami kelumpuhan atau dalam perjalanannya dia mengalami kelumpuhan, dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kelumpuhan. Gak sulit juga Tuhan pulihkan, gak sulit juga Tuhan sembuhkan. Hal yang sama dilakukan juga waktu menyembuhkan tangan orang lumpuh di Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 12 dan Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6 serta Lukas 6 ayat 6 sampai 11. Menyembuhkan tangan orang lumpuh. Ini dialami, ya, orang yang sangat saya kenal, teman saya, saudara saya. Suatu saat dia jatuh dari motor, akhirnya tangannya lumpuh. Bertahun-tahun Bapak Ibu, sana sini ke rumah dia semua rumah sakit hampir semua jalanin lah. Dokter sudah katakan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu saat Tuhan jamah. Suatu saat Tuhan pulihkan sehingga sembuh orang ini dari kelumpuhan di tangannya. Yang ketujuh, Yesus menyembuhkan hamba perwira tentara Romawi yang sakit lumpuh juga. Dicatat dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 serta dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Lagi-lagi ini membuktikan bahwa kuasa bahwa Yesus itu sungguh benar adalah Tuhan, bukan hanya manusia, apalagi hanya sebatas nabi dan rasul. Bapak Ibu, kalau para nabi dan rasul memang bisa menyembuhkan, tapi selalu mereka tetap memakai kuasa nama Tuhan Yesus. Tidak pernah para nabi dan rasul bisa menyembuhkan sakit penyakit orang pakai kuasa mereka atau pakai nama mereka. Enggak ada itu. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia tidak memakai nama kuasa orang lain. Enggak. Tapi dia memakai kasih kuasa dia sendiri. Mengapa? Karena dia Tuhan. Itulah bedanya. Mujizat kesembuhan penyakit yang dilakukan oleh Yesus dengan para nabi dan para rasul. Sangat jauh berbeda. Bukti ke-8 bahwa Yesus itu adalah Tuhan melalui mujizatnya dengan menyembuhkan dua orang buta. Dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Menyembuhkan dua orang buta. Menarik. Kenapa? Dua orang buta, bukan satu. Di sini Yesus mau menjelaskan. Kasih kuasa ketuhanannya dia bukan hanya berlaku kepada satu orang. Tapi berlaku juga kepada lebih dari satu orang. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dengan menyembuhkan dua orang buta di sini. Sama halnya tadi dengan berbagai contoh-contoh di atas tadi. Berbagai sakit penyakit di atas tadi. Itu kan semuanya sakit penyakit yang berat, kelas berat itu. Spesialis apapun tidak otomatis bisa menyembuhkan semua sakit penyakit di atas tadi. Nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam profesi dokter mata. Juga tidak langsung bisa menjamin. Waktu dioperasi, ya penglihatan pasien ya tidak langsung juga dia bisa menjamin. Ya, mata pasiennya langsung bisa sembuh. Nggak bisa. Walaupun sudah berbagai obat dipakai.
dikonsumsi. Bahkan mungkin operasinya sudah berkali-kali. Sehingga sampai pasiennya mungkin udah nggak sanggup lagi dioperasi lagi kan gitu kan. Tapi nggak sembuh-sembuh juga, nggak pasti sembuh juga. Tapi bagi Yesus, nggak ada yang sulit bagi dia untuk menyembuhkan itu. Karena memang dia Tuhan, Bapak. Bukti yang ke-9, Yesus itu adalah Tuhan. Dia menyembuhkan orang bisu dan tuli. Komplit sekali nih Bapak Ibu. Udah bisu, tuli pula. Ya, hal ini mau Tuhan Yesus memperjelas dan mempertegas. Nggak ada sakit penyakit apapun yang kau alami. Hei manusia, yang tidak bisa saya sembuhkan, yang tidak takluk terhadap saya. Itu semua Tuhan katakan sebenarnya. Hanya tinggal engkau harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya aku ini Tuhan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, persyaratan Tuhan menjamah kita, memulihkan, menyembuhkan kita, jauh lebih sulit kalau kita mau masuk rumah sakit. Jauh lebih sulit. Apalagi kalau orang tidak punya BPJS. Ya, lebih sulit lagi tuh. Bahkan kita yang sudah punya BPJS, mungkin kita ambil kelas 1. Tidak otomatis juga. Setelah kita nginap berhari-hari, berminggu-minggu di rumah sakit, langsung bisa sembuh. Walaupun kita sudah dicakokin dengan berbagai jenis obat-obatan. Operasi sana, operasi sini. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena orang bisu sekalipun, termasuk orang tuli, bisa dia sembuh. Artinya kalau kita mengalami lebih dari satu penyakit sekalipun Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat, nah yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan itu. Saya jadi ingat kesaksian seorang anak muda. Dari lahir, dia sudah bisu. Ditambah lagi dia bilang, pendengaran saya juga tidak maksimal. Orang tuanya sangat pesimis, sangat tidak yakin. Anak ini bisa normal, bisa berbicara, apalagi mendengar. Nggak yakin lagi orang tua. Mereka bawa ke dokter sejak dari kecil. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada kesembuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, rupanya anak ini tekun baca Alkitab. Dan dia menyelami, memahami, dan mengerti. Akhirnya dia sungguh-sungguh ambil keputusan, percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan itu pasti ada. Dan dia selalu berkatakan, Tuhan saya percaya Kau bisa menyembuhkanku, bisa memulihkanku, bisa membuatku bisa bicara, bisa juga membukakan pendengaran. Bapak Ibu tahu, setelah sekian tahun, akhirnya anak ini bisa bicara dan pendengarannya bisa normal. Sampai kedua orang tuanya sanak famili saudaranya. Bingung luar biasa. Mengapa? Karena sudah lama mereka berhenti. Tidak lagi pernah membawa anak ini ke dokter THT. Udah lama. Kenapa? Karena secara ekonomi orang tuanya udah nggak sanggup, udah nggak ada biaya lagi. Tapi rupanya anaknya ini bergumul tuh secara pribadi. Tiap hari. Berdoa dia sama Tuhan, beriman dan percaya sama Tuhan. Dia baca terus Alkitab. Akhirnya dia bisa bicara dan juga bisa menyanyi. Dan Tuhan tidak hanya bekerja di situ. Rupanya Tuhan ini juga, Tuhan juga karuniai dia dengan kepintaran dan kecerdasan yang luar biasa. Setelah dia sekolah pun, dia memiliki kemampuan, kecerdasan yang melampaui daripada teman-teman sekelasnya. Dan di sisi lain, Tuhan kasih dia keterampilan, keahlian untuk menjadi seorang pemain piano yang luar biasa.
Ini membuktikan tidak ada satu jenis sakit penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saya tidak tahu kita ini mungkin mengalami sakit penyakit bukan hanya satu, dua, mungkin juga tiga, empat, atau 10. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan mengangkat itu semua. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu pertanyaan kritis buat kita. Kalau tanpa itu, mujizat sulit terjadi. Tentang ke-10 bahwa Yesus itu adalah Tuhan dibuktikan dengan waktu dia menyembuhkan orang buta di kolam Betsaida. Ini juga tidak sulit disembuhkan oleh Yesus. Ya, yang ke-11, Yesus menyembuhkan orang buta lagi di tempat yang berbeda, yaitu di Yerusalem. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu baca lebih jauh. Ini memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita. Kasih kuasa Tuhan kita tidak hanya tinggal diam di satu tempat, di satu kota, di satu rumah, atau hanya di dalam diri satu orang. Enggak. Kasih kuasa Tuhan kita Yesus bisa berkarya di semua ruang, waktu, tempat, di semua kota, daerah, negara, provinsi, dimanapun kita berada. Kuasa Tuhan kita tetap bisa bekerja tanpa batas, tanpa ada halangan. Asal kita sungguh-sungguh bertobat kepada Dia dan percaya total bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Contoh yang ke-12 bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan dengan Dia menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Itu dicatat dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. 18 tahun Bapak Ibu. Bukan karena usianya sudah tua. Belum, 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 belum. Si perempuan ini belum masuk kategori usia lansia. Belum. Masih muda. Tapi tiba-tiba saja. Ya. Punggungnya bungkuk. Bapak Ibu tahu ya. Kalau kita lihat orang yang bungkuk. Capek ya. Padahal bukan kita yang bungkuk. Hanya ngelihat orang yang bungkuk aja gitu. Nunduk terus begini. Kita ngelihatnya capek begitu. Apalagi orang yang bersangkutan. Waktu Tuhan Yesus melihat si perempuan ini. Dan menilik hatinya. Bahwa si perempuan ini juga percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus pun sembuhkan dia. Sehingga dia bisa berjalan normal. Lagi-lagi Bapak Ibu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang yang mengalami kecelakaan akibatnya apa? Ya, beberapa bagian daripada tulangnya juga mengalami gangguan. Sehingga apa? Orang itu lumpuh. Dan dokter nggak bisa sembuhkan juga. Berbagai macam jenis obat-obatan sudah dikonsumsi. Tapi nggak ada kesembuhan. Tapi waktu orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu disembuhkan Tuhan. Itu saya lihat betul. Artinya seberapa lama pun sakit penyakit itu menghampiri kehidupan seseorang. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun sakit penyakit itu mendiami diri seseorang. Menyiksa seseorang, membatasi seseorang melakukan segala aktivitas pekerjaan. Tapi waktu disungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh perempuan itu 18 tahun tadi. Bungkuk. Gak sulit bagi Tuhan menyembuhkannya, memulihkan. Gak sulit. Bukti yang ke-13, Yesus itu adalah Tuhan dengan dia menyembuhkan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun.
Itu dicatat dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22 dan juga Markus 5 ayat 25 sampai 34. Pernah mengalami penderitaan pendarahan selama 12 tahun. Bagi seorang perempuan ini sangat menyiksa, sangat menyakitkan, bahkan juga sangat tidak nyaman. Bayangin Bapak Ibu, setiap waktu, setiap saat selalu dia mengalami pendarahan tiba-tiba. Tapi ini pun tidak sulit juga disembuhkan oleh Yesus. Mengapa? Karena tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit untuk Yesus pulihkan atau sembuhkan. Semuanya bisa dia bereskan. Nah, hal ini memberikan sebuah pemahaman buat kita Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada sakit penyakit yang terlalu sulit untuk Tuhan angkat. Untuk Tuhan pulihkan. Apakah kita laki-laki atau perempuan? Enggak. Enggak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memulihkan itu Bapak Ibu. Menyembuhkan itu enggak ada. Semuanya gampang bagi Tuhan. Hanya lagi-lagi saya kira dorongan untuk pertobatan kepada Kristus itu menjadi pertanyaan kritis kita. Pertanyaan evaluasi buat kita masing-masing. Sama halnya Bapak Ibu. Mungkin kita merasa sudah bertahun-tahun Pak Tony usaha saya, bisnis saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, karir saya tidak mengalami kemajuan dan signifikan. Sudah bertahun-tahun mungkin kita alami. Tapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu, kalau berbagai sakit penyakit saja bisa diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Saya cukup yakin. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk memulihkan dan memulihkan usaha bisnis pekerjaan dan karir Bapak Ibu. Termasuk pelayanan kita hamba-hamba Tuhan. Hanya yang menjadi pertanyaan evaluasi buat kita. Adakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? Jangan hanya sebatas di pikiran. Karena orang Farisi juga tahu Yesus itu Tuhan. Tapi persoalannya, mata rohani mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bukti yang ke-14, Yesus itu adalah Tuhan. Waktu dia menyembuhkan penderita busung air. Sama dengan busung air itu adalah penyakit perut buncit sekarang. Dan membengkak. Itu juga tidak sulit disembuhkan, dipulihkan, dan diangkat oleh Tuhan. Tidak sulit. Negara kita, masih ada kok masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang mengalami sakit penyakit busung air ini loh Bapak. Masih. Karena kurangnya pemerataan. Ya, bantuan dari pemerintah. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengurus, membereskan, memulihkan, membersihkan itu. Maka tolong Bapak Ibu, bimbing jemaatnya. Apapun sakit penyakit mereka, bimbing jemaatnya. Mari kita bimbing jemaat kita. Bawa kepada Kristus. Jangan hanya sekedar bawa kepada Kristus aja ke gereja. Bukan itu maksud saya. Itu terlalu umum. Injili dia Bapak Ibu. Makanya kenapa Bapak Ibu silam saya dorong. Ya, ayo penginjili pribadi jalan. Karena itu pintu masuk. Mujizat Tuhan terjadi dalam diri kita dan juga dalam diri orang-orang yang kita layani. Itu pintu masuk gitu. Karena lewat penginjilan itu kita menuntut orang bertobat dan juga sekaligus membimbing orang itu meyakini dan mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita dalam mata kuliah teologi penginjilan kan? Banyak mujizat Tuhan Yesus terjadi atau terselenggara atau terrealisasi bersamaan dengan misi penginjilan itu terrealisasi. Dari beberapa mujizat yang kita bahas hari ini terjadi di dalam proses penginjilan Tuhan Yesus kan sebenarnya. Maka kalau gereja Tuhan, kalau hamba Tuhan, kalau orang percaya, apa dalam memberitakan Injil yang selesai sudah. Jangan berharap, jangan bermimpi mujizat terjadi. Omong kosong itu. 95 tahun yang lalu saya tidak pernah luput dari penginjilan. Maka kalau orang katakan Pak Tony, tolong doakan Pak, supaya sakit penyakitku sembuh dan pulih. Gampang, saya bilang. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau sungguh-sungguh bertobat nggak?
Bapak Ibu masuk sungguh percaya sebagai dia kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu dulu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu percaya dan mau bertobat, saya akan doakan saya bilang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, nanti dulu lah. Karena saya juga tidak mau melakukan apa yang tidak sesuai dengan prosedur. Cara kerjanya itu saya nggak mau saya bilang. Mari Bapak Ibu itu dulu, mari Bapak Ibu ikutin dulu prosedur Tuhan. Bertobatlah benar. Saya bilang. Maka tidak ada yang terlalu sulit. Itu Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan penyakit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, oke. Okay. Maka Bapak Ibu saya selalu memulai ya doa kesembuhan kepada setiap orang yang saya layani itu apapun sakit penyakit mereka. Dengan cara apa? Penginjilan dulu, penginjilan dulu. Nah, persoalan terbesar hari-hari ini banyak Tuhan mengobral, menjual mujizat kepada jemaatnya. Tapi nggak pernah untuk jemaatnya bertobat. Maka apa yang terjadi? Ya nggak sembuh-sembuh juga. Di sisi lain, banyak orang Kristen menjadi apa? Pemburu mujizat, pemburu kesembuhan. Tapi tidak mengalami bertobat. Nah ini kita harus mulai dari kita Bapak Ibu. Harus kita mulai dari kita. Karena kasih kuasa Tuhan itu tetap sama kuasanya. Sama mujizatnya kok. Sama. Tidak pernah berubah kadar kuasa mujizat Tuhan. Tidak pernah. Sama. Maka saya kadang-kadang saya begitu yakin. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mujizat itu masih terbuka luas. Artinya Tuhan Yesus masih terus bekerja. Memulihkan banyak orang yang sakit. Tapi tadi gerbang dan pintu pertamanya lah pertobatan kepada Kristus. Itu yang ke-15 bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Waktu dia menyembuhkan 10 penderita kusta. Dicatat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lagi-lagi nggak sulit lagi menyembuhkan orang ini. Artinya Bapak Ibu, kasih kuasa kesembuhan Yesus itu tidak hanya berlangsung kepada beberapa orang. Enggak. Tapi bisa juga berlangsung kepada banyak orang. Terus apapun jenis sakit penyakitnya. Gak ada yang sulit bagi Yesus untuk mengangkat sakit penyakit. Orang itu gak ada yang sulit. Itu yang ke-16. Waktu Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dicatat dalam Matius pasal 20 ayat 9 sampai 34 dan juga Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ini juga diangkat dan dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus. Itu yang ke-17. Masih ingat Bapak yang namanya Markus. Yang mana kupingnya ditebas, dipotong oleh Petrus. Karena dia mau menangkap Yesus kan pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, telinganya Markus ini kan sudah jatuh ke tanah. Karena ditebas oleh Petrus kan. Udah jatuh ke tanah. Oh, udah pisah. Ya, udah pisah itu. Ya, dalam telinganya Markus udah pisah kok dari kepalanya. Udah jatuh ke tanah. Tapi Yesus ambil dari tanah dalam telinganya dan Yesus tempelkan kembali. Total, nggak pakai obat merah, nggak pakai betadine, nggak pakai resep dokter segala, nggak pakai ronsen, nggak pakai jahit, sembuh. Waktu Tuhan Yesus tempelkan kembali, langsung bisa dipakai oleh Markus. Padahal Bapak Ibu orang ini jahat kan? Karena dia mau menangkap Yesus kok. Apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan buat kita tentang peristiwa itu? Kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh motif orang. Kuasa Yesus itu tetap berlaku melembut akal dan pikiran kita. Karena dia adalah Tuhan. Dan dia sendiri. Maka artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Orang yang belum beragama Kristen sekalipun, kalau dia datang pada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan Yesus, kasih kuasa, mujizat, dan pemulihan, itu juga masih bisa terjadi buat dia. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari 17 fakta-fakta ini membuktikan kepada kita bahwa sungguh benar Yesus itu adalah Tuhan dan juga Juru Selamat. Ini sangat menguntungkan buat kita. Dia Tuhan, tapi juga Juru Selamat. Artinya apa? Di dalam kejuruselamatan Yesus itu, dia tidak hanya menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kita masuk surga, tapi juga menyelamatkan kita dengan menyembuhkan kita dari berbagai sakit penyakit, seperti contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Sama. Penyelamatan Yesus itu sebagai Tuhan juga bisa berlaku dan berlangsung di dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis dan rumah tangga Bapak Ibu. Itu juga bagian daripada penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya berkali-kali katakan saya bersyukur menjadi pendeta tidak didanai oleh sinode. Enggak. Saya tidak dapat gaji bulanan dari sinode. Enggak. Saya, istri, dan anak-anak kami hidup hanya beriman sama Tuhan. Hanya mempercayai Tuhan saja. 25 tahun sudah berlangsung jadi hamba Tuhan. Harus tetap dipelihara Tuhan. Dijagai Tuhan, disertai Tuhan. Dikasih hidup oleh Tuhan. Dikasih makan minum juga seperti Bapak Ibu. Artinya totalitas hidup kami tidak lebih tidak kurang karena mujizat Tuhan aja sebenarnya. Karena mujizat Tuhan aja. Karena kami tidak punya gaji bulanan. Uang kuliah yang Bapak Ibu setor, itu kita setorkan ke Dikti kan, supaya jasa Bapak Ibu diakui oleh negara. Jangan lupa itu. Tapi pada prinsipnya, kami hidup itu langsung karena kasih karunia Tuhan aja. Makanya orang sering bingung, loh kok gimana Pak Tony bisa jadi hamba Tuhan yang begini ya? Tapi luar biasa kok bisa begini gitu. Dalam pelayanan Bapak Ibu sama, yayasan kita, penginjilannya tetap jalan. Pelayanan sosial tetap jalan dengan memberikan makan minum orang gratis. Kasih pakaian layak pakai, tidak boleh kami lakukan itu. Itu bukan karena kami dapat gaji, enggak loh Bapak Ibu. Karena Tuhan aja mau berkati. Tentu lewat orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Contohnya Pak Marino ini, begitu setia mendukung pelayanan LPP. Tapi dukungannya langsung kami setor distribusikan lagi kepada orang lain. Artinya apa? Tidak terkembali kami. Ibu saya katakan kepada Bapak Ibu, mujizat Tuhan itu tidak hanya sebatas sakit penyakit, enggak. Tapi mujizat Tuhan itu juga berlaku dan berlangsung di dalam semua aspek dan totalitas kehidupan kita. Termasuk urusan makan dan minum, uang sekolah, uang kuliah anak-anak, urusan rumah, kendaraan. Di situ juga Tuhan bekerja. Makanya kan demikian. Apapun masalah usaha, dalam usaha dan bisnis karir Bapak Ibu. Hal yang sama bisa Tuhan juga sembuhkan. Pulihkan. Selamatkan. Bangkitkan kembali.